Ilallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat, yang salah satunya nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di workshop keempat kali ini. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Oke, di pertemuan workshop keempat kali ini, kita lanjutkan workshop yang ketiga, yang kemarin membahas tentang cara membuat metode dalam melaksanakan proposal. Dan sekarang, pekan keempat membahas tentang biaya dan jadwal kegiatan. Kurang lebihnya akan dibahas oleh pemateri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar? Berdengar, Bu? Ya, ini workshop yang terakhir ya, Mas ya. Ya, Bu. Ya, Yang ya, keempat Alhamdulillah. terakhir. Ya, ini yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin mematikan kamera ya, karena sinyalnya agak kurang bagus kalau menghidupkan kamera. Terima kasih teman-teman untuk kehadirannya hari ini. Senang sekali workshop terakhir yang kita laksanakan. Semoga dengan adanya workshop ini teman-teman bisa membuat PKM dengan mudah dan juga ada gambaran. Apakah PowerPoint Silindia atau PowerPoint saya sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Bu, sudah. Sudah. Ya, baik, Mas. Oke, kalau yang kemarin itu kita membahas tentang metode dan lain sebagainya ya, sesuai dengan PKM teman-teman masing-masing. Nah, ini untuk yang terakhir kita mau membahas tentang biaya dan juga jadwal kegiatan. Kalau PKM dua bidang AI dan gagasan futuristik tertulis, teman-teman tidak perlu membuat pendanaan, cukup biaya, tidak tidak perlu membuat biaya ya atau keuangan, tetapi cukup membuat jadwal kegiatan saja. Nah, kalau teman-teman nanti lolos PKM artikel ilmiah ataupun gagasan futuristik tertulis sampai ke tingkat dikti, maka teman-teman akan mendapatkan intensif 2,5 juta rupiah. Ya, saya ulangi lagi, kalau teman-teman mengambil PKM AI dan juga GFT, tidak perlu membuat pendanaan, cukup biaya, tidak tidak perlu membuat pendanaan atau biaya, tapi cukup membuat jadwal kegiatan. Nah, nanti kalau teman-teman lolos sampai ke tingkat dikti, teman-teman akan mendapatkan intensif atau uang sebesar 2,5 juta rupiah. Nah, uang ini mau untuk apa? Terserah teman-teman semuanya. Nah, kalau teman-teman membuat PKM yang 8 bidang, ya, PKM kewirausahaan, riset eksakta, riset sosial humaniora untuk anak-anak ekonomi, karsa cipta, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman itu harus membuat biaya. Di bab 4, biaya yang ditampilkan adalah biaya secara garis besar. Tapi nanti di lampiran teman-teman harus mencantumkan biaya secara rinci, misalnya total pengeluaran atau ajuan anggaran ke Dikti itu 8,5 juta rupiah. Nah, itu untuk apa saja? Oh, untuk membeli plester, untuk transportasi berapa, untuk membeli bahan jeruk misalnya berapa, bahan ini berapa, dan lain sebagainya harus dirinci. Nah, oke, Bu Risma bacakan ya. Ini Bu Risma ambil dari Dikti atau Simpel Mawakemdikbud. Nah, biaya dan juga jadwal kegiatan. Rekomendasi besarnya pengalokasian dan penggunaan dana PKMK dari BEMA. Wah, ini bukan hanya PKMK ya, tapi ini tadi Bu Risma ngambilnya contoh dari PKMK, tapi semuanya sama untuk PKM yang 8 bidang, yaitu 6 juta sampai dengan
maksimal 10 juta rupiah dengan komposisi minimal 80% untuk operasional dan maksimal 20% untuk administrasi. Jadi 80 operasional itu biaya habis pakai dan juga alat, bahan, dan lain sebagainya. Untuk biaya lain-lain, administrasi, transportasi itu 20%. Khusus untuk biaya perjalanan, hendaknya dilakukan seefisien mungkin. Kemudian selanjutnya, nah kalau teman-teman membuat jadwal biaya untuk PKM, hal-hal yang tidak boleh diajukan untuk PKM ini sudah ada di pedoman PKM, tapi Bu Risma bacakan lagi. Yang pertama, honor, konsumsi, hadiah, dan juga sejenisnya untuk tim atau dosen pendamping atau narasumber atau pemateri atau sejenisnya. Jadi tidak boleh memberikan anggaran 500.000 untuk dosen pendamping. Nah, nanti untuk dosen pendamping ini ketika mendampingi PKM lolos, beliau-beliau dapat tambahan intensif sendiri dari Dikti. Kemudian yang kedua, sewa kompor misalnya, sewa PC, laptop, printer, ponsel, kamera, handycam, sewa tempat dan lainnya itu nggak boleh dicantumkan. Sewa komputer apalagi ya, karena menurut Dikti teman-teman ini nanti sudah punya komputer sendiri, sudah punya printer salah satunya, HP atau gawai ponsel ini juga sudah punya. Yang ketiga, pembelian alat dan bahan tidak boleh lebih dari 1 juta per item. Yang keempat, dalam biaya tidak boleh mencantumkan pembelian penyimpanan data, misalnya flash disk atau hard disk. Pembelian kuota boleh, tapi tidak boleh lebih dari 100.000 per bulan. Jadi maksimal 100.000 per bulan untuk kuota. Kemudian durasi sewa lisensi atau sejenisnya yang melebihi 6 bulan ini biasanya untuk eksakta ya, lisensi apa laboratorium dan lain sebagainya nggak boleh lebih dari 6 bulan. Kemudian penyusunan, penggandaan atau penjilitan laporan kemajuan, laporan hasil akhir dan lain sebagainya itu tidak boleh dicantumkan dalam proposal mengenai biaya. Yang keempat, publikasi atau promosi di media sosial lebih dari 500.000. Jadi kalau teman-teman membutuhkan promosi di media sosial, terutama untuk PKM kewirausahaan, nah biaya untuk publikasinya tidak boleh lebih dari 500.000, maksimal 500.000. Kalau teman-teman mau jualan, ya menjual produknya di Facebook, Instagram, TikTok itu kan pasti pakai kuota, kemudian pakai desain seperti apa, jasa desain misalnya, kemudian jasa untuk mengolah sosial media misalnya tidak boleh lebih dari 500.000. Nah, ini adalah rekapitulasi biaya dari PKM 8 bidang. Kalau PKM AI dan GFT tidak perlu membuat begini ya. Teman-teman kalau lolos nanti mendapatkan intensif sebanyak 2,5 juta rupiah. Coba kita perhatikan bersama-sama format RAB, rekapitulasi rencana anggaran biaya. Yang pertama, terutama ini anak-anak ekonomi ya. Jadi dalam PKM itu tidak hanya mendapatkan uang dari Dikti, tapi kampus juga harus memberikan uang kepada kalian. Kalian bisa mengajukan anggaran ke kampus maksimal 10% dari jumlah anggaran keseluruhan. Nanti Bu Risma berikan contoh. Yang pertama, biaya habis pakai. Alat tulis, kertas, bahan jeruk, bahan singkong, atau apapun itu dananya tidak boleh lebih dari 60% dana keseluruhan, tidak boleh lebih dari 60% dana dari keseluruhan. Sumber datanya boleh dari Birmawa, perguruan tinggi atau UMS atau instansi lain kalau ada. Ini instansi lain itu biasanya penyumbang dana itu loh apa namanya? Donatur. Tapi kalau tidak, enggak apa-apa. Nah, kemudian yang kedua, sewa dan jasa, sewa alat. Itu tadi katanya tidak boleh sewa alat. Nah, yang tidak boleh sewa alat itu tadi ada daftarnya, sewa PC, sewa printer, sewa HP enggak bisa. Nah, kalau sewa laboratorium misalnya untuk anak kedokteran bisa, tapi jangka waktu sewa tidak boleh lebih dari 6 bulan. Sewa dan jasa itu boleh, tetapi maksimal
ketiga, transport boleh tidak, Bu? Boleh, karena kan tidak menutup kemungkinan kalian pengabdian masyarakat di lokasi tertentu, di Wonogiri, di Klaten, atau dimanapun itu, kalian pasti membutuhkan uang transport. Jadi, Dikti boleh membolehkan, silahkan diajukan uang transport, tetapi jumlahnya tidak boleh lebih dari 30% keseluruhan jumlah anggaran. Nanti Bu Risma ajarin cara ngitungnya. Nah, yang terakhir, lain-lain itu apa, Bu? Biaya komunikasi tadi ya. Untuk sosial media tidak boleh lebih dari 500.000. Biaya akses publikasi boleh, biaya AdSense media sosial boleh. Tapi nominalnya tidak boleh lebih dari 15% jumlah dana yang diusulkan. Nah, nanti kalau sudah sumber dananya dari mana saja kamu tulis, besar dana yang kamu ajukan kamu tulis. Jadi ini posisinya ada di bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Ini kita bahas biayanya dulu. Ini biaya yang dipakai itu secara garis besar ya, tapi untuk yang rinci nanti ada di lampiran. Lanjut, contoh coba yuk diperhatikan semuanya. Berapa mahasiswa ini? Ya, coba diperhatikan. Biaya dan jadwal kegiatan, anggaran biaya, rekapitulasi. Yang pertama ini PKM Prinsip Sosial Humaniora, contoh saja ya. Yang pertama, dari Belmawa atau Dikti, dia majukan untuk bahan biaya habis pakai 2.600.000. Dari UMS 800.000. Nah, dari Belmawa untuk sewa dan jasa, berapa? 975. Nah, dari kampus berapa? 300 dia mengajukan. Untuk transportasi lokal maksimal 30%. 1.950.000. Dari perguruan tinggi kamu minta 600.000. Oke. Nah, yang terakhir biaya lain-lain. Komunikasi, publikasi, dan lain sebagainya. Ke Dikti, kalian mengusulkan 975.000. Ke kampus, UMS, atau kalau dari kampus lain ya UNS atau UGM maksimal 300. Lalu keseluruhan ini dijumlah dari Belmawa, bahan habis pakai dijumlah, dari Belmawa sewa dijumlah, dari Belmawa transport dijumlah, dari Belmawa lain-lain dijumlah, metune ya keluarnya 6.500.000. Sama juga dari perguruan tinggi dari UMS 800 tambah 300 tambah 600 tambah 300, jadi totalnya adalah dari Belmawa dan perguruan tinggi adalah 8.500.000. Betul nggak 8.500.000? Betul, karena ajuan maksimal 10 juta rupiah, minimal 6 juta rupiah. 8.500.000 ini nominalnya berarti sudah lebih dari 6 juta dan tidak lebih dari 10 juta rupiah. Betul ya? Paham ya sampai di sini ya? Bu, ini angka 2.600.000, 800, 975, 300. Ini dari mana, Bu? Nah, jadi sebelum kalian membuat biaya, silahkan sebelum membuat biaya di bab 4 ya, rekapitulasi biaya, silakan kalian membuat dulu biaya yang lebih rinci yang kalian butuhkan. Oh, misalnya saya itu mau membuat sendok dari singkong. Berarti kan saya beli bahan singkong. Oh, saya mau beli bahan singkongnya 1 ton, 100 kilogram misalnya. Ditulis. Kemudian saya butuh beli kompor, saya butuh beli gas, saya butuh beli pewarna makanan misalnya. Itu dirinci dulu. Kalau sudah baru ketemu ini. Ya, oh ternyata biaya habis pakai saya keseluruhan 2.600.000. Sewa dan jasanya sekian, transportnya sekian, lain-lain sekian, ketemulah angka 8.500.000. Nah, ini ya jadwal kegiatan PKM itu biasanya 4 bulan, 3 sampai 4, tapi umumnya 4 bulan. Jadi nanti silahkan teman-teman membuat jadwal kegiatannya juga 4 bulan. Nanti diisi seperti itu, 1, 2, 3, 4. Jadwalnya apa? Pelaksanaan kegiatan, pengumpulan data, analisis data, penarikan kesimpulan, penyusunan laporan. Nah, jadwal kegiatan ini menyesuaikan dengan PKM yang kamu buat. Kalau kamu membuat PKMK, ya berarti nanti misalnya nomor 2 adalah pelaksanaan pembuatan, yang keempat penjualan, yang kelima promosi, begitu ya. Penanggung jawabnya siapa? Nah itu lain-lain. Nanti silakan ditulis sesuai dengan keperluan teman-teman semuanya.
Oke. Bu, ini tambahan dari Bu Risma ya. Jadi setelah membuat paling akhir biaya dan juga jadwal kegiatan, nah untuk PKMAI dan GT berarti setelah simpulan, maka PKM-nya bukan hanya berhenti di situ saja, tapi teman-teman juga harus menambahkan daftar pustaka dan juga lampiran. Nah, Bu, isi lampirannya apa, Bu? Nah, lampiran itu setiap PKM itu beda-beda isinya. Jadi Bu Risma tidak menjelaskan satu-satu, nanti dicek. Oh, saya itu mengambil PKM kewirausahaan. Berarti lampiran saya itu isinya biaya dan jadwal kegiatan, persetujuan dari ketua kelompok, dan lain sebagainya, lain-lain. Kalau saya mengambil riset sosial humaniora, oh, isi dari lampirannya A, B, C, D. Nah, itu lain-lain. Nanti silakan dibaca sesuai pedoman dari PKM yang kamu ambil. Kemudian setelah itu ada yang namanya daftar pustaka. Daftar pustaka itu mengidentifikasi atau menulis nama dari ilmuwan, nama dari para ahli yang kamu gunakan untuk menganalisis. Kamu petik, kamu kutip ya di dalam footnote atau body note. Nah, cara caranya gimana, Bu? Di dalam pedoman PKM itu sudah ada. Cara menulis daftar pustaka berupa buku akan berbeda nanti. Cara penulisan daftar pustaka berupa tesis beda lagi nanti. Kalau berupa jurnal, cara penulisannya beda-beda. Jadi teman-teman harus memperhatikan, jangan sampai konsep bagus tapi hal-hal yang kecil seperti ini kalian tidak mudah, ya sudah membuat kalian tidak lolos. Itu merugikan sekali. PKM ini memang apa ya, ribet maksudnya, ibaratnya harus membutuhkan ketelitian, ini baru PKM. Nanti kalau teman-teman membuat skripsi atau kalau bisa S2 membuat tesis itu semakin ribet lagi ya. PKM ini sebetulnya melatih teman-teman untuk membiasakan diri terhadap aturan-aturan dari penulisan karya tulis yang ilmiah. Nah, ini ya, di sesi ini kita mau membahas pendanaan. Tadi biaya habis pakai ini sudah dijumlahkan dari Filmawan dan juga dari kampus. Coba coba perhatikan. 3.400.000. Bahan habis pakai itu maksimal 60% dari jumlah. Dari jumlah tadi berapa? Jumlah dari poin 1, 2, 3, 4 itu jumlahnya 8.500.000. Tadi kan sudah ketemu nih. Nah, Risma tunjukkan lagi nih. 8.500.000 ya. Seluruhan dana 8.500.000. Berarti aturan PKM-nya biaya habis pakai, sewa, jasa, bahan. Bukan ya, biaya habis pakai itu bahan-bahan yang kamu perlukan. Tidak boleh lebih dari 60% jumlah keseluruhan. Jadi nanti caranya begini, keseluruhan itu dicek 8.500.000 ya, oke. Kita cek satu persatu. 60% berarti 60% berapa anak ekonomi? Coba 60% itu berapa per berapa? 60/100. Nah, biaya bahan habis pakai tidak boleh lebih dari 60% dari jumlah total keseluruhan pendanaan. Berarti 60%, 60 per 100 dikali 8.500.000. Ya, berarti biaya untuk bahan habis pakai tidak boleh lebih dari 5.100.000. Coba kita cek di nomor 1. Biaya habis pakai untuk PKM ini berapa tadi? Nomor 1. Tadi dari Belmawa 800, dari dari Belmawa tadi 2.600.000, kemudian dia mengajukan dari Diti 800. Berarti 400. Betul nggak 3.400.000 ini? Betul, karena dia tidak lebih dari 5.100.000. 60 per 100 kali jumlah dari dana yang kamu ajukan itu berapa? Kalau saya mengajukan 10 juta, berarti 60 per 100 kali 10 juta. Berarti biaya habis pakai saya tidak boleh lebih dari 6 juta. Nah, kalau tadi keseluruhan dari saya 8.500.000, berarti biaya habis pakai 60 per 100 kali 8.500.000. Muncul angka 5.100.000. Biaya habis pakainya benar, dia kan cuma 3.400.000, tidak lebih dari 5.100.000. Sewa dan jasa maksimal 15% dari jumlah keseluruhan. Berarti 15 per 100, ini ya, di poin 2 kali 8.500.000 berarti 1.275. Sewa dan jasa nggak boleh lebih dari 1.275.
Poin nomor 2, mereka muncul 1.270.000, betul. Kemudian transportasi tidak boleh lebih dari 30% dari jumlah keseluruhan total anggaran. 30/100 kali 8.500.000 muncul angka 2.550.000. Nah, si PKM yang tadi itu mereka dari Simpel Mawar dan juga dari kampus itu totalnya 2.550.000. Enggak betul karena enggak lebih dari itu. Cara menghitungnya seperti itu. Nah, alhamdulillah ini sudah selesai. Bu Risma menjelaskan untuk biaya dan jadwal kegiatannya. Kemudian kita coba masih ada waktu setengah jam, 15 menit aja ya. Nanti 15 menit untuk tanya jawab. Coba saya mau lihat contoh dari PKM yang sudah dikirimkan oleh panitia. Kita lihat yang perlu diulas. Nah, ini PKM apa ini ya? PKM Riset Sosial Humaniora. Kita mau membahas kedua aja lah, ya. Oke. PKM RSH, pengaruh finansial apa ya? Sebentar ya. Alhamdulillah. Oke ya. Kemarin ada yang bertanya, Bu, kalau di pedoman itu kok tidak ada cover ya, Bu? Ya, setelah saya cek untuk proposal PKM sekarang tidak perlu cover, tetapi ini karena untuk tugas kalau di Bu Risma ya, tugas mata kuliah bahasa Indonesia mau dinilai berarti harus menggunakan cover. Tidak kalau nanti waktu pengumpulan unggah di internal kampus tidak perlu untuk membuat cover. Tapi kalau untuk tugas wajib. Nah, kan mau dinilai, tahu dari mana nama-namanya itu, oke? Pengaruh financial knowledge, financial well-being, mental health terhadap perilaku konsumtif melalui media sosial. Coba Mbak, ini yang saya blog. Ini sudah kelihatan kan? Ini saya berbagi layar saya. Sudah belum Mas Farouk? Kelihatan. Ya. Pengaruh financial knowledge, financial well-being. Ini mental health. Mental health ya, ini kan istilah asing, jadi harus dimiringkan. Kalau nulis itu semua istilah asing harus dimiringkan. Saya langsung masuk ke bab 3. Nah, ini sudah betul ya untuk latar belakang. Ini sudah ada kutipan dari Alexander dan Pamungkas. Ada nama Lestari, walaupun kurang tepat ya. Setelah koma itu harusnya ada spasinya. Leonardo Nuryaman. Nah, Bruggen dan lain sebagainya. Ketika kalian dalam latar belakang atau analisis harus nama itu muncul. Mas, ini rumusan masalahnya terlalu banyak, Mas. Kalau teman-teman tuh idealnya tuh 3 saja cukup kok dalam karya tulis ilmiah apapun ya. Kewowokan kalau seperti ini tuh 6 tuh terlalu banyak. Nanti silahkan dihilangkan 3 ya. Jadi ketika menulis karya tulis ilmiah itu rumusannya tidak usah terlalu kewowokan, terlalu kebanyakan nanti muntah. Tapi cukup 3. Tapi pembahasanmu itu mendalam, fokus. Nanti silahkan ya, ini dihilangkan. Kalau rumusan masalahnya 3, berarti tujuannya juga harus 3. Manfaat akademis oke, tinjauan pustaka, financial knowledge, financial being, mental health. Nah, dari tinjauan pustakamu ini masih salah ya. Tinjauan pustaka itu isinya apa toh untuk riset sosial humaniora, riset eksakta itu? Tinjauan pustaka. Apa? Meninjau kan ya. Tinjauan pustaka itu isinya landasan teori dan penelitian terdahulu. Yang bab 2 ini kurang tepat karena kamu masih hanya mencantumkan penelitian teori. Financial knowledge itu apa, perilaku konsumtif itu apa, financial well-being itu apa. Tapi penelitian terdahulumu itu tidak ada.
Bu, misal tidak ada, berarti 2.2 ya. 2.2 ini masih 2.1, 2.1.1, 2.1 financial knowledge, 2.1.2 financial well-being, baru 2.2 itu penelitian terdahulu. Bu, kalau penelitian yang kami lakukan ini benar-benar baru, Bu. Belum ada penelitian terdahulu, ya sudah katakan bahwa tidak ada atau belum ada. Tapi tidak mungkin ya. Mencari penelusuran penelitian terdahulu itu bisa melalui objek, objek kajian, atau bisa melalui teori yang kamu gunakan. Boleh. Dari teori atau dari objek yang sama. Misalnya Bu Risma ini mau meneliti tentang karya Hanum Salsabila Rais. Di Google Scholar, Bu Risma akan mencari siapa saja ini yang sudah meneliti objek atau novelnya Hanum. Bu Risma menggunakan teori pasca kolonial. Kalau menggunakan objek tidak ada, coba Bu Risma nyebrang. Mau meneliti penelitian terdahulu menggunakan perspektif teori pasca kolonial. Oh, keluar banyak sekali ya, sudah 10 saya tulis semua. Penelitian itu ditulis oleh siapa, tahun berapa, judul penelitian apa, rumusannya apa, minimal itu hasilnya apa, itu tulis ini belum ada sama sekali. Ya, untuk bab 3-nya RSH ini masih salah untuk kelompok ini. Masih kurang tepat, bukan salah sebetulnya, masih kurang tepat. Kemudian lagi ya, kok belum terunduh yang satunya? Sebentar, PKMK? Ya, sudah. Pemanfaatan kembali program apa ini? Sudah kelihatan atau belum? Belum, Bu. Belum kelihatan. Ya, saya ulangi lagi. Belum ya. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah terlihat? Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah. Apa judulnya kalau sudah kelihatan? Pemanfaatan kembali produk rektur menjadi bahan terbarukan. Terbarukan. Ya, oke, oke. PKM kewirausahaan. Coba ini Nabila, Aisyah, Randy, Hafid, Ana. Coba. Pemanfaatan kembali produk rektor menjadi bahan terbarukan. Ini judulmu itu masih terlalu abstrak. Nggak jelas. Maksudnya bahan terbarukan. Ketika membuat judul itu misalnya yang menarik misalnya. Dan terfokus, mengkerucut. Pemanfaatan kembali produk return kain menjadi sepatu bernuansa budaya lokal. Itu jelas. Pemanfaatan kembali produk return kain menjadi sepatu bermuatan budaya lokal pariwisata Indonesia. Itu kan menarik. Nah, kalau ini masih nggak jelas. Pemanfaatan kembali produk return menjadi bahan terbarukan. Apa bahan terbarukannya? Yuk kita lihat dulu. Pendahuluan belum ada mengutip sama sekali. Return adalah aktivitas pengembalian barang dari pembeli kepada penjual untuk ditukar dengan barang yang sejenis. Pengertian siapa? Jangan mengambil blok. Kok tidak ilmiah sekali mengambil blok? Ya, anak S1 tuh bukan anak SMA lagi ngambil blok. Kalian itu harus mengambil buku, jurnal, tesis, skripsi, bahkan disertasi. Fashion adalah bla bla bla, return adalah bla bla bla. Kamu jangan ngambil dari blog. Ngambilnya itu yang lebih ya kredibel, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, misalnya nih bisa dipertanggungjawabkan nih prosedur sistem return penualan itu apa ya? Enggak, ini prosedur sistem return yang baik meliputi prosedur pembuatan dokumen return penerima barang sampai pada bagian bidang menurut Alsma Pranata. Ilmiahnya baru itu kelihatannya ya. Rumusannya masih 3, terlalu banyak. Silakan dikurangin 1. Kalau rumusannya 3 berarti tujuannya juga 3. Rumusan 2 tujuan juga harus 2. Jangan sampai lebih dari itu.
Gambaran umum rencana usaha, analisis ekonomi, strength, weakness, opportunity, trade, betul. Potensi pasar, kelas sekian, sekian, analisis keuangan, BEP-nya sudah betul. Tapi Bu Risma mencari foto produk dan logo produk ya, walaupun dari bahan return, bahan bekas sisa atau bahan yang kurang bagus. Teman-teman itu kan nanti akan membuat satu barang yang berguna gitu kan maksudnya ya, yang bisa dimanfaatkan kembali. Lah itu apa? Nanti dijelaskan lagi atau direvisi lagi yang lebih bagus lagi, lebih mengkerucut. Nah, kemudian kamu buat logonya, logo produkmu seperti apa, nanti kemasan produkmu kamu tuh kalau mau beli Ciptaden itu kan ada mereknya Ciptaden. Kemudian kardusnya ada desainnya bagus sama juga kalau kamu membuat apa sendok dari bahan singkong. Nanti karena harus mengunggah di media sosial promo itu kan kamu harus punya merek sendiri. Apa mereknya? Sama dengan ini desainnya seperti apa itu harus jelas. Ya, untuk bab 2. Metode pelaksanaan tahap produksi, alat bahan, pemilahan, bahan, sterilisasi, proses betul, pemasaran betul. Tahap pemasaran, coba perhatikan. Tahap pemasaran, kita akan memasarkan menggunakan Instagram, Facebook, TikTok ya. Semua orang tahu jenis jualan. Jadi sekarang tuh kayak gitu. Pasti di Instagram, Facebook, TikTok. Tapi nggak hanya berhenti sampai di situ Mbak, tapi dijelaskan. Kami akan mengunggah di TikTok selama sehari itu berapa kali. Nama TikTok kita apa? Kemudian kita akan memberikan promo apa, strategi branding, strategi menjualnya seperti apa. Misalnya di Shopee ikut 11-11. Kemudian kalau di TikTok live misalnya itu harus dijelaskan secara detail, bukan hanya melalui TikTok, melalui Instagram, ya itu sudah biasa. Buatlah PKM itu menjadi menarik semenarik mungkin. Oke, belum ada daftar pusakanya nggak apa-apa. Karena memang belum, baru tadi dijelaskan. Oke, sampai di sini. Saya kembalikan lagi pada Mas Faruk. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Eh, Dipersilakan kepada Kamas Bayu Dimas Diajeng. Kalau mau bertanya silakan angkat tangan dan mengingatkan kembali untuk absensi itu ada di kolom chat. Silakan Kamas Bayu Dimas Diajeng yang mau bertanya silakan Ya, silakan yang mau angkat belum tangan. paham. Silakan yang mau bertanya. Kalau nggak ada, berarti paham semua ya. Ya, silakan Kang Kalau ada Kamas Bayu masalah, Dimas Diajeng. silahkan. Ayo, yang mau masalah juga boleh. Yang mau curhat juga boleh. Beberapa hal penting yang jadi pendukung fokus Ya, bisa itu dalam ada itu, perjalanan Mas dengan Abdullah. dari itu kita bisa mampu menurun. Silakan Mas Abdullah. Iya Bu. Sebelumnya mohon maaf nggak bisa pakai apa namanya ini background ya karena lupa naruh filenya di mana. Saya ingin bertanya Ya, itu kan tadi Bu bilang katanya harus itu kan Bu pendanaan minimal 6 juta maksimal 10 juta. Itu kalau misal kurang dari 6 juta itu gimana ya Bu ya? nggak boleh, nggak boleh. Karena sudah Jadi jadi kan misal di bab 2 kemarin itu kan dibikin analisis keuangan seperti itu kan Bu. ya.
Nah, terus di analisis keuangan itu kurang dari 6 juta seperti itu. Apakah itu ya berarti kita harus nambah komposisinya biar jadi Ya, 6 juta seperti ya, itu atau ya. gimana? Jadi bab 2 itu kan ada BEP ya. Jadi memang alangkah baiknya nggak apa-apa kalau kita Iya. terlanjur membuat BEP-nya. Nah, Hmm. sebetulnya yang paling bagus itu membuat rincian dana dulu. Untuk apa? Transportasi berapa, sewa berapa, biaya habis pakainya berapa, dirinci. Bu, memang nggak boleh ya kurang dari 6 juta. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Bu? Sudah aturannya dari titik begitu. Minimal 6 juta, maksimal 10 juta rupiah. Lah Bu, ini BEP saya kurang dari segitu. Berarti harus nambah komposisi. Alangkah baiknya membuat yang di lampiran dulu. Dan itu untuk apa saja A, B, C, D, transportasi, sewa, apa segala macam. Nah, sudah ketemu. Nah, poin-poin besarnya itu ditaruh di bab 4. Oh, untuk biaya habis pakai. Totalnya aja 3 juta. Transportasi 500.000. Sewa sekian. Nah, baru ketemu semuanya. Ngolah ya yang di bab 2 BEP itu lebih enak. Jadi buat dulu yang rinci, poin-poinnya diletakkan di bab 4, kemudian membuat yang di BEP. Kalau yang PKMAI di GFT nggak ada masalah karena tidak mencantumkan biaya ya, mereka hanya seperti membuat jurnal. Nanti kalau formatnya jurnal, nanti kalau lolos sampai ke Dikti dapat uang 2,5 juta rupiah, lumayan. Tapi kalau yang PKMK ini kan harus membuat produk, dan produknya yang dibuat itu bukan hanya produk sekali buat selesai, tapi produknya itu terus-menerus dibuat. Oh, produksi, terjual semua, habis. Besok bikin lagi, bikin lagi, bikin lagi. Berarti kan biaya yang kalian perlukan banyak. Nah, saya kalau misalnya ada orang nawarin nih, sini tak kasih apa dana cuma-cuma, kamu buka deh modal usaha, kamu milih 50 juta apa 100 juta. Ya saya pilih 100 juta realistis. Kenapa? Karena ketika dana yang saya usulkan banyak atau yang saya punya banyak, maka produksi saya akan lebih besar. Banyak produksinya. Yang 50 juta. Makanya saya sarankan sebenarnya kepada mahasiswa ini kalau dapat dana tuh maksimal 10 juta. Kenapa kok? Dulu waktu zaman saya kuliah itu malah dikti itu 12,5 juta maksimalnya. Saya mengajukan dana berapa? 12 juta 400. Semakin banyak itu kan produksi saya dulu kaos Solo ya, dengan muatan budaya lokal. Semakin banyak duit yang dikasih dikti kan semakin saya bisa membuat kaos itu dalam jumlah banyak, saya bisa jual, saya bisa untung lebih banyak. Gitu, Mas. Oh ya, berarti itu nanti pendanaan yang ada di bab 4 sama analisis yang ada di bab 2 itu berarti nanti berbeda ya, Bu ya? Karena kan di pendanaan ada transportasi juga kan, akomodasi buat transportasi. Ya. Sedangkan yang di bab 2 kan nggak ada, Bu. Sebetulnya Kan bab nggak 2 ditulis. ya, si pada bab 2 itu break even point itu sebetulnya fungsinya tuh hanya akan melihat apakah melihat apakah program yang kamu buat ini terutama untuk PKMK ini sebetulnya. Dana yang kamu ajukan dengan produk yang akan kamu jual plus harganya itu seimbang atau enggak dan layak enggak untuk dijual. Begitu. Tetapi yang pasti sama itu yang di bab 4 dan juga lampiran. Kalau di BP enggak, BP itu hanya melihat prosentase apakah oh ini lebih dari sekian, berarti prosentasenya berarti memang sudah layak untuk dijadikan sebagai proposal PKM, layak jual, layak buat dan lain sebagainya. Gitu Mas Abdullah, nggak apa-apa. Oh iya ya, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Sama-sama. Ya, ada lagi yang mau tanya? Silakan Dimas Diajeng yang mau bertanya lagi. Ayo. Siapa yang bertanya?
dipersilakan Kang Mas Bayu, Dimas Jajeng yang mau bertanya, silakan untuk mengangkat tangan. Masih ada tuh waktunya tuh, 15 menit ya. Mosok nggak ada yang bertanya, nggak ada kesulitan ya. Semua sudah paham atau Bu, saya sepertinya sudah bosan setiap waktu begini. Saya kan butuh tidur, saya tuh butuh hiburan, healing. Ayo, siapa yang mau bertanya? Ada kesulitan apa? Boleh bercerita. Izin bertanya, Bu. Kalau membuat Yes. daftar isi, kalau membuat daftar isi, tapi kita dapat referensi dari web, bukan dari jurnal, itu bagaimana ya, Bu? Dan juga sistematika dalam penyusunan daftar isinya juga, Bu. Daftar pustaka mungkin, Mas. Oh, Penyusunan dalam daftar pustaka oh kalau ya. dapat dari jurnal atau blog. Jurnal dari apa tadi? Dari blog. Gimana, Bu? Dari mana? Dari blog. Iya, Bu, dari web, Bu. Itu ada di dalam pedomannya ada, Mas. Jadi tenang saja nanti dibuka di pedoman PKM itu sesuai dengan proposalmu. Blog ada. Biasanya HTTPS apa diakses pada tanggal berapa, pukul berapa, judulnya apa. Ya, jadi penulisan daftar pustakanya itu banyak. Setiap ini beda-beda cara penulisannya, tapi sudah ada aturannya di dalam PKM. Nanti silakan dicek di pedoman ya. Iya, Bu. Berarti nggak harus berpatokan sama jurnal, gitu, Bu. Ya terpaksanya, tapi kalau bisa, karena ini adalah karya ilmiah, maka harusnya buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau terpaksa ya sudah mau bagaimana lagi. Tapi alangkah baiknya. Kalau sudah terlanjur ya wis nggak apa-apa. Berarti lampiran juga harus sesuai urutan, gitu, Bu. Kalau misalkan terbalik, Ya, lampiran sesuai urutan. Gini, daftar pustaka maksudnya ya. Daftar pustaka, nanti saya bahas. Daftar pustaka itu nanti diurutkan abjad A sampai dengan Z dan nanti daftar pustaka yang berupa blog atau internet itu biasanya paling akhir belakang. Kemudian kalau daftar isi ya urutannya ya sesuai dengan PKM kamu, Mas. Satunya apa? Kemudian lampiran. Nah, ini persoalan lampiran juga ya karena daftar isi setiap kelompok itu beda-beda karena lampirannya isinya akan berbeda, urutannya juga akan berbeda. Riset sosial humaniora dengan PKM pengabdian masyarakat itu per babnya akan berbeda, jadi akan berbeda. Kamu sesuaikan dengan pedoman. Pokoknya pesan dari Bu Risma jangan pernah tinggalkan pedoman apapun itu. Oh, lampirannya itu ini ya isinya. Berarti nanti di lampiran isinya itu ya. Surat keterangan kesediaan membimbing dosen. Surat apa itu? Biografi dari ketua, ketua dan juga anggota dan lain sebagainya itu harus ada. Begitu, Mas. iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Saya juga nggak bisa pakai background karena kalau pakai background tuh wajah saya nggak kelihatan, tidak kelihatan, error. Ada lagi? Ayo. Sudah? Coba Mas Faruk ditanya, ada lagi enggak yang mau bertanya? Yuk, silakan Kang Mas Bayu, Dimas Jajeng yang mau bertanya, sangat diperbolehkan ya. Boleh, boleh Monggo. dong. Monggo.
Kalau tidak ada ya sudah, Mas. Saya kembalikan lagi ke Mas Faruk. Bentar, Bu. Itu ada, Bu. Oh iya, silakan. Izin bertanya. Fanhas, ya silakan Mas Fanhas. Ayo. Apa, Mas? Untuk anggaran PKM RHSA itu isinya apa? Tadi yang Bu Risma ini loh, Mas. Untuk anggaran PKM RHSA ya. Bentar. Ini berbagi layar saya masih ada enggak? Nggak ada, Bu. Ya, oke. Tak carikan dulu. Tak screen dulu. Bentar ya. Tadi contohnya itu sebetulnya RF ya loh. Nah, ini tak screenshot. Ini yang di lampiran ya, yang saya berikan ini yang lengkap, yang lengkapnya. Download PKM 6. Screen. Oh ini. Sudah terlihat belum? Sudah Oh, terlihat? udah, Bu. Udah. Oke. Tak gede bisa nggak nih? Nah, contoh RS saya tadi 8,5 juta rupiah. Nah, ini riset sosial Humarera, ATK kertas yang dia pakai 8 rem 250.000 per remnya berarti kali 8 2 juta. Referensi atau literatur sesuai riset harganya 10.000 300.000 totalnya. Alat ukur riset sosial humaniora 50.000 40 200.000. Ini apa toh referensi literatur ini kan biasa kalian kalau penelitiannya pustaka, biasa kan kalian butuh buku-buku. Nah, atau butuh akses jurnal misalnya. Totalnya sekian, 4.300.000. Belanja dan sewa, ini sewa apa saja ini? Oh, sewa sanggar atau studio. Misalnya satu harinya 35.000, dia sewa 15 hari, 525. Sewa atau syuting 15 hari, 21.000. Kemudian perjalanan, ini yang sebetulnya paling banyak. Ya, kegiatan persiapan 5 orang, satu orangnya 240.000 selama 4 bulan itu ya. Jadi ini selama 4 bulan berarti 1.200.000 setiap orang, 240 kegiatan pendampingan sama 1.200.000 2.400.000. Kemudian lain-lain, ini protokol kesehatan, masker, sanitizer 35.000, dia butuhnya 5 pak, jadi 175. Jasa pembuatan instrumen pengolahan data. Misalnya kalian butuh teman yang lain untuk mengolah data misalnya. Boleh, nih fee-nya 200.000. Mencetak publikasi 25.000.
AdSense, akun sosial media. Ini kan biasanya kalau kita mau menaikkan TikTok kita, Instagram kita kan butuh bayar kan itu 100.000. Lain-lain itu sesuai kegiatan ya. Apalah lain-lain itu butuhnya apa? Transportasi. Udah belum tadi transportasi? Belum ada. Berarti lain-lain termasuk transportasi, misalnya 500.000, totalnya 1 juta. Jadi keseluruhan adalah 8.550.000. Kalau sosial humaniora itu memang lebih banyak ke pustaka ya. Jadi untuk kertas, kemudian untuk jurnal, untuk pembelian buku boleh diusulkan itu. Sampai di sini paham? Sudah lumayan mendapatkan gambaran. Nanti saya kirim ini yang RSA contohnya. Sudah? Izin mewakili sudah, Bu. Lumayan paham. Ya, oke. Sudah lumayan dapat gambaran ya. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sepertinya sudah mau habis. Tuh, jangan lupa presensi di chat ya. Kalau sudah tidak ada, saya kembalikan ke Mas. Mana tadi kok hilang Mas Faruk ya? Pembawa acaranya hilang. Kalau sudah saya kembalikan ke Mas Faruk. Terima kasih untuk Kang Mas Diajeng yang sudah mengikuti dari awal dan juga akhir. Mohon maaf atas kesalahan Bu Risma. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya kembalikan kepada Mas Faruk. Monggo. Pembawa acara kalau nggak ada di handle yang lain boleh. Panitianya mana ini panitia? Kok hilang panitianya? Nah, Mas Faruk, silakan kegiatan ini pada pembawa acara lagi, Mas Faruk. Monggo silahkan. Sebelumnya mohon maaf tadi karena sinyalnya tiba-tiba putus, jadinya tidak bisa terhubung. Dan sekarang alhamdulillah bisa terhubung. Oke, baik Bu Risma dan para hadirin mungkin itu adalah pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kali ini. Mungkin cukup sampai di sini saja. Terima kasih kepada Bu Risma dan para peserta yang telah aktif dan berpartisipasi. Sebelum saya akhiri, izinkan saya membacakan kesimpulan pada materi kali ini. Kesimpulan dalam materi kali ini adalah dalam pembuatan PKM harus teliti yang berisi beberapa hal penting untuk menjadi pendukung proposal. Isi dari lampiran berbeda-beda sesuai dengan jenis PKM yang saudara ambil. Aturan PKM biaya habis pakai tidak boleh lebih dari 60%. Biaya sewa tidak boleh lebih dari 15%. Dalam transportasi tidak boleh lebih dari 20%. Biaya lain-lain tidak boleh lebih dari 15%. Eh, Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Risma dan peserta yang telah aktif dalam workshop kali ini. Semoga ilmu dan ilmu yang telah diajarkan semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Mungkin sekian, mungkin itu dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Nun wal qalam yang turun. Billahi fi fastabiqul khairat. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Risma dan Dimas Faruk yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat. Semoga kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan penyampaian materi dan tanya jawab tadi. Hadirin sekalian, tak terasa saat ini kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh peserta yang dengan penuh semangat telah menghadiri sekaligus berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan workshop PKM Hima Manajemen FEB WAMES ini. Semoga setiap hal yang telah kita peroleh dan kita lalui dalam kegiatan ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Pelajaran dan ilmu yang telah kita peroleh dari kegiatan ini dapat kita terapkan di dalam kehidupan dengan harapan nantinya kita akan menjadi pribadi yang lebih baik untuk diri kita sendiri. Saya, Jessica Bergaya, sebagai seremoni, pamit undur diri. Yang telah disebutkan nanti akan mendapatkan reward dan akan di-share di dalam grup. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf untuk presensi nanti akan di-share di dalam